Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kalian juga harusnya lebih semangat lagi karena kalian belajar di rumah, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kalian sayangi. Juga kalian bisa belajar bareng bersama orang-orang yang kalian sayangi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bisa memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Oke, cukup. Oke, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang fotosintesis. Oke, ada yang masih ingat apa yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Ya, tumbuhan memerlukan 4 bahan untuk melakukan fotosintesis, yaitu yang pertama air, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga klorofil atau zat hijau daun, yang keempat adalah cahaya matahari. Nah, ngomong-ngomong tentang cahaya matahari, apakah kalian ada yang penasaran dari mana asal cahaya matahari? Apakah beneran dari matahari atau dari bulan, atau mungkin cahaya bulan itu aslinya dari cahaya matahari, atau itu ada akibatnya sama musim-musim yang kita alami, ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas atau termasuk dalam materi tata surya. Sebelum masuk ke materi ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tata surya. Tata surya yaitu kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang dan benda-benda langit yang terikat oleh gaya gravitasi oleh bintang tersebut. Nah, dalam galaksi kita yaitu galaksi Bima Sakti, atau di luar negeri disebutnya Milky Way karena berbentuk seperti tumpahan susu. Nah, di sini matahari sebagai bintang memiliki gaya gravitasi yang sangat besar sehingga benda-benda langit sekitarnya mengelilinginya. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa bumi mengelilingi matahari karena gaya gravitasi matahari yang besar. Oke, sekarang kita lanjut anggota tata surya. Anggota tata surya itu ada apa aja? Yang pertama adalah planet, kedua asteroid, ketiga satelit, keempat meteorit, yang kelima komet, dan yang terakhir bintang kita yaitu matahari. Nah, dari tadi kita ngomongin bintang sama matahari. Sebenarnya bintang itu apa sih? Nah, bintang itu adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Dan matahari termasuk bintang. Dan mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya, mengapa bulan bukan termasuk bintang? Nah, bulan bukan termasuk bintang karena bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Dia memancarkan cahaya karena dia mendapat pantulan dari matahari kemudian diteruskan ke bumi. Jadi seolah-olah bulan itu memancarkan cahaya. Jadi bulan bukan termasuk ke dalam kelompok bintang. Oke, lanjut. Kemudian tentang planet. Kita harus tahu terlebih dahulu planet itu apa. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Dan mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa bulan juga bukan termasuk planet? Nah, karena bulan itu bukan termasuk planet karena bulan tidak memiliki syarat khususnya. Bulan tidak memiliki syarat khususnya, yaitu memiliki garis orbit atau lintasan revolusinya, kemudian melakukan revolusi terhadap matahari. Oke, sedangkan bulan itu tidak memiliki itu. Jadi dia tidak termasuk ke dalam planet, tetapi termasuk ke dalam satelit karena bulan melakukan revolusi terhadap bumi. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa planet pertama yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius, kemudian berikutnya yaitu Venus, kemudian ada bumi, dan ada benda kecil di samping bumi dan juga Mars, itu adalah bulan atau satelit bumi. Kemudian ada Mars,
Dan setelah Mars itu ada asteroid. Itu kayak batu-batu, itu namanya asteroid. Kemudian ada Jupiter, kemudian juga ada Saturnus, Uranus, dan juga yang terakhir Neptunus. Dan di situ ada gambar kayak ada ekor-ekor, itu adalah komet. Oke. Dan kita tadi di anggota tata surya ada 6. Matahari di tengah udah ada, planet juga udah ada, terus satelit juga udah ada, asteroid udah ada, komet udah ada. Ada yang belum, apa? Nah, yang belum itu adalah meteorit. Meteorit itu adalah potongan-potongan kecil dari asteroid. Mengapa potongan-potongan kecil? Jadi asteroid itu kan batu-batu besar atau bongkahan-bongkahan benda langit besar yang mengelilingi atau melakukan revolusi terhadap matahari, dan bongkahan-bongkahan itu bertabrakan kemudian pecah, lalu ada yang masuk ke bumi, ada yang mengelilingi matahari juga. Nah, yang masuk ke dalam bumi itu namanya meteorit. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tentang pengelompokan planet. Pengelompokan planet di sini nantinya akan dibagi menjadi 3, yaitu bumi sebagai pembatas, kemudian asteroid sebagai pembatas, dan juga penggolongan berdasarkan ukuran dan juga komposisinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berdasarkan bumi sebagai pembatas. Nah, bumi sebagai pembatas di sini dikelompokkan menjadi 2, yaitu inferior dan superior. Inferior di sini adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Jadi orbit atau lintasan revolusi planetnya itu lebih kecil daripada orbit atau lintasan revolusi bumi. Jadi yang dekat ke matahari, planet-planet awal itu kan ada Merkurius dan Venus. Kemudian ada satunya lagi yaitu planet superior. Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Nah, artinya orbitnya itu lebih besar daripada orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, oke, selanjutnya yaitu asteroid sebagai pembatas. Dikelompokkan menjadi 2 juga, yaitu planet dalam dan juga planet luar. Sama seperti tadi yang bumi sebagai pembatas, planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid itu dinamakan planet dalam, sedangkan yang di luar itu dinamakan planet luarnya. Yang planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars, karena asteroid ini benda-benda kecil di antara Mars dan juga Jupiter. Oke. Planet luarnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu terrestrial dan juga Jovian. Nah, apa sih planet terrestrial? Nah, planet terrestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars, atau bisa kita ingat-ingat 4 planet awal. Kemudian untuk planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran yang sangat besar atau ukuran raksasa, dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan Jupiter yang ukurannya gede juga. Itu bisa kita apalkan 4 planet akhiran, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Oke. Kemudian hukum Kepler. Apa sih hukum Kepler? Kemudian apa hubungannya hukum Kepler dengan tata surya ini? Nah, hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar seperti elips, dan juga di sini ada gambar matahari yang merah. Kemudian ada bundar-bundar itu yang warna ungu, bisa kita ibaratkan itu sebagai bumi. Nah, bumi itu mengelilingi garis yang namanya orbit planet.
mengelilingi matahari melalui garis orbit planet. Nah, jarak yang paling dekat dengan matahari disebut perihelium, sedangkan jarak yang paling jauh namanya aphelium. Bisa kita ingat-ingat bahwa yang dekat perak, yang jauh itu namanya apel. Kita ngapel berarti kita jauh. Apel, tahu kan apel? Nah, di sini ada pengertiannya. Garis eter planet atau orbit adalah lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari. Oke, benar ya. Hukum 1 Kepler merupakan berbunyi orbit planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Nah, di sini titik fokusnya ada di bagian dekat perihelium. Oke. Kemudian hukum kedua Kepler berbunyi garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Nah, jika waktu bumi untuk berevolusi 1 tahun dari A, B, nah di sini ada titik A ke B dan juga C ke D, terus E ke F. Maka luas AMB, M-nya itu matahari, dan luas CMD dan juga luas EMV itu sama. Jika kita arsir dan kita hitung luas daerahnya itu sama, sehingga kecepatan revolusi bumi dari AB ke CD terus juga EF, kecepatannya itu lebih besar pada jarak AB. Kemudian berikutnya CD, kemudian disusul EF. Yang paling cepat itu AB, kemudian yang paling lambat itu EF. Karena jarak lintasan ya itu semakin kecil. Nah, jadi kesimpulan dari hukum Kepler yang kedua ini, semakin dekat matahari, revolusi planet semakin cepat. Semakin jauh dari matahari, revolusi planet semakin lambat. Nah, kita permisalin di sini itu sebagai bumi. Jadi semakin dekat matahari, revolusi bumi semakin cepat. Semakin jauh dari matahari, revolusi planet semakin lambat. Oke. Kemudian hukum Kepler yang ketiga. Kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Kuadrat skala revolusi itu maksudnya waktu 1 kali putaran atau 1 kali muterin matahari, revolusi atau 1 tahunnya kita. Itu di pangkat 2-in sama dengan pangkat 3-nya jarak rata-rata bumi kita ke matahari. Nah, kalau kita mau mengukur antara dua planet, bisa kita menggunakan perbandingan ini. T1 kuadrat banding T2 kuadrat sama dengan D1 pangkat 3 dibanding dengan D2 pangkat 3. Nah, jarak rata-rata planet 1, planet 2. Itu misal kita mencari jarak rata-rata planet kedua. Ya, kemudian tentang periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari 1 kali putaran. Revolusi itu muterin matahari. Bumi atau planet melakukan perputaran mengelilingi matahari. Akibat revolusi bumi, terjadi pergantian musim di bumi. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Nah, di sini kita bisa melihat ada tanggal-tanggal misterius dan juga ada gambar bumi dan juga ada KU dan KS. Nah, KU di sini adalah kutub utara dan KS di sini yaitu kutub selatan. Dan di situ ada garis miring biru, itu adalah kemiringannya. Jadi bumi itu nggak lurus, bundar lurus kayak gini, itu nggak, tetapi itu dalam keadaan miring. Nah, itu silakan kalian nanti bisa dilihat di tugas Google Classroom untuk penugasan lebih detailnya. Saya akan lanjut materinya. Ya, kemudian yaitu periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbungnya 1 kali putaran. Jadi muter di tempat, tidak melakukan perpindahan ya. Ibaratnya kalian itu muter-muter di dalam satu titik, dan sedangkan kalau revolusi kalian muter-muter sambil jalan, melakukan perpindahan. Oke. Akibat dari rotasi bumi yaitu
pergantian siang dan malam. Kemudian perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Gerak semu harian matahari, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya. Perubahan arah angin di khatulistiwa. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa adanya siang dan malam. Di sini di bagian kiri itu gambar anak panah ke kanan adalah arah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari menyinari bagian bumi yang siang, sedangkan bagian bumi sisi yang lain itu membelakanginya. Jadi ketutupan dari bagian bumi yang siang, sedangkan bumi bagian belakangnya itu malam. Kalau misal rotasi lagi, bagian malamnya nanti jadi siang, bagian yang siangnya jadi malam. Nah, gitu ya. Coba kalian bisa mencari informasi atau mencari video, terus kalian buat gambar. Nanti kita akan menggunakan Zoom untuk coba kalian presentasikan apa yang kalian dapatkan. Oke. Untuk tugas lebih detailnya lagi, kalian bisa cek di Google Classroom kelas kita. Oke. Terima kasih atas tontonannya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kalian dan juga membekas di pikiran kalian. Oke. Tetap semangat dan juga tetap keep smile. Ya, semangat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.